Oke, bisa. Got it. Baik, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, untuk sesi hari ini, Zoom ini merupakan Zoom perkenalan saja dan juga sharing sedikit-sedikit. Pertama, mungkin banyak juga yang belum tahu saya siapa. Saya ulangi kembali, perkenalkan nama saya Nur Kolik. Jadi di sini saya merupakan salah seorang mahasiswa tingkat akhir, bisa disebut seperti itu. Karena memang saya sudah berada di jenjang semester 7 dan sekarang lagi melaksanakan PLK. Saya merupakan seorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Padang. Oh iya, itu sedikit biodata saya sih. Kalau aslinya saya orang Jawa, keturunan Jawa, saya orang Bengkulu, kemudian kuliahnya di Padang. Seperti itulah untuk biodata. Kalau mau nanya umur saya menjelang 22. Ya, kurang lebih udah hampir tua juga sih bisa dibilang. Tapi jangan dipanggil Om ya. Nah, jadi sekilas itu untuk biodata. Kemudian sejarah grup ya. Jadi grup kita itu memiliki beberapa hal yang menarik. Pertama, saya jelaskan dulu grup kita yang bernama Info PTN, PTS, PTK, PTKIN. Itu saya yang mendirikan pada tahun 2018 bulan Maret. Kisahnya itu kurang lebih dahulu saya itu lagi melaksanakan UAS BN. Jadi grup itu merupakan grup UAS BN di HP Lenovo saya. Dan HP Lenovo-nya itu udah mati, nggak bisa on lagi. Udah nggak bisa di-charge. Nah, jadi di grup itu karena partisipasinya rame dan udah mulai menjelang UNBK dan gantilah UAS BN menjadi UNBK. Nah, kemudian setelah UNBK nampaknya semakin seru dan semakin seru lagi partisipasinya, saya ganti menjadi grup belajar. Awalnya belum bernama Info PTN, PTS, PTK, PTKIN. Udah banyak sekali ganti-ganti judul. Nah, ganti-ganti nama, dan di 2018 itu rame banget peminatnya dan yang join itu luar biasa banyaknya, tapi belum mengenal Zoom. Nah, jadi kami sharing sama-sama seperti yang ada di grup. Kemudian setelah itu saya 2019 ada yang namanya Mira yang akan masuk stan dulunya. Dan ketika itu si Mira itu benar-benar luar biasa bantu saya dalam menjadi admin. Nah, menjadi admin itu kan nggak mudah. Ada nge-kick member, membersihkan, kemudian menertibkan peraturan agar grupnya berjalan dengan kondusif. Dan alhamdulillah dengan adanya Mira ini berjalan lancar. Si Fau itu mungkin kenal sama si Mira yang berasal dari Lampung Metro. Cuma dia ada sedikit kesinggung sama kata-kata member kemarin dan akhirnya keluar dari grup dan dia blokir saya. Itu sekilas dari si Mira. Kemudian masuk ke tahun 2020, lebih rame lagi di sana, itu luar biasa partisipasi membernya. Banyak sekali yang ingin kuliah di universitas yang terkenal dan juga yang hebatnya ada juga yang ingin kuliah di STMKG walaupun mungkin ada kegagalan karena itu merupakan suatu perjuangan. Seperti yang kita lihat, banyak dari teman-temannya angkatan 20 seperti si Nisa tadi, kemudian ada nih si Yeni Talia, itu juga angkatan 21, kemudian banyak juga senior-senior lain yang gagal, kemudian ngulang lagi untuk tes pada berikutnya. Jadi memang seperti itulah dasar dari sejarah grup kita. Dan sekarang udah menjelang tahun 2021, jadi kurang lebih udah 4 tahun grup itu berdiri, dan di setiap waktunya saya selalu hadir di sana, karena memang hobi saya itu memang mengajar dan mencari apapun hal yang bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi orang lain itu memang kesukaan saya. Jadi saya melakukannya dengan ikhlas. Kurang lebih seperti itu. Baik, jika ada yang bertanya dipersilahkan untuk biodata saya ataupun sejarah grup ataupun apapun lah seputar diri saya. Jika tidak ada, kita akan mulai ke sesi perkenalan antar member yang lain gantian. Gimana? Ada yang bertanya? Saya Siapa? saya Ya, silakan Nisa. Abang jurusan apa di UNP? Saya Jurusan. jurusan Sejarah, Prodi Pendidikan Sejarah S1. Satu sejarah. Oke, Ya, terima di kasih. Fakultas Ilmu Sosial. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita buka perkenalan
kepada senior-senior yang lain dulu. Bang, mau nanya bang, Oh iya, silakan Adrian. itu di grup kenapa nggak boleh pakai stiker bang? Oh, Masih penasaran aku bang. penasaran ya? Sama kayak kenapa bahasa Iya. Panda itu disebut bahasa Panda. Penasaran Iya nggak? itu juga sih. Jadi gini, alasan peraturan di grup itu ya. Pertama, kenapa grup itu saya bikin di WA? Itu dulu ya. Kenapa nggak di Telegram? Pertama, di WA itu partisipannya paling maksimal 257. Itu masih enak handle-nya. Dan saya udah kewalahan handle kalau di Telegram. Telegram itu bisa sampai 5.000. Bayangin nih, chat 5.000, 5.000 itu paling enggak 2.000 yang on secara bersamaan bisa tabrakan. Jadi tidak terkontrol satu sama lain. Jadi saya tidak bisa mengontrolnya sepenuhnya. Itu yang pertama. Kenapa alasannya di WA. Kemudian alasan peraturannya, salah satunya stiker. Stiker itu kalau dikirim nanti bisa menimbun chat yang penting. Nah, dan juga stiker itu bisa membuat berbagai hal. Misalnya stikernya menyindir atau menyinggung, banyak hal sih. Nah, jadi utamanya itu tadi spam. Jadi spam itu di grup WA sangatlah tidak nyaman. Misalnya ketika ada info penting itu ada banyak. Sekedar chat misalnya jawabannya A. Nah, A ini kalau ditimbun sama stiker, orang pasti bakal lihat yang stikernya, bukan kepada jawaban yang A tadi. Dan saya lihat di sini partisipasi dari adik-adik atau teman-teman ini luar biasa di grup itu, cerdas-cerdas. Saya akui di sini luar biasa nih. Saya juga gimana ya? Saking kesemangatnya melihat adik-adik di sini yang luar biasa, jalan pemikirannya itu tidak diduga-duga. Seperti ya banyak sekali member di grup itu yang ketika menjelaskan, saya begitu bangga melihat penjelasannya. Saya sangat senang penjelasannya benar-benar masuk akal dan penjelasannya memang benar-benar perfect gitu. Memang benar-benar luar biasa, bagus jawabannya. Nah, ketika jawabannya itu udah bagus, kalau ada member yang mengirim stiker, otomatis ketimbun lah chat yang orang ini tadi dan nggak dibaca oleh temannya. Nah, seperti misalnya ketika kita bahas diskusi bahasa Panda, ada orang yang menjelaskan panjang lebar alasannya gini, ini plotnya begini, terus kemudian ini kode-kodenya seperti ini, A, B, C, dan sebagainya. Ketika ada yang ngirim stiker, apalagi promosi tanpa seizin saya, maka informasi penting itu akan ketimbun. Jadi seperti itulah pada dasarnya aturan itu. Dan aturan-aturan lain bisa dilihat, misalnya buka kunci grup itu demi kenyamanan, kemudian informasi grup itu demi kepentingan juga, dan juga kita ada Instagram juga. Kalau misalnya ada yang ingin handle juga tidak masalah, karena Instagram ini repot handle-nya. Saya tidak bisa sepenuhnya karena udah semester akhir juga kan. Ini aja untung-untungan saya handle grupnya, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi peraturan misalnya tidak boleh promosi, kemudian harus bikin nickname-nya ke nama asli. Kenapa demikian? Karena biar kita saling kenal. Kalau misalnya namanya Titik, emang Titik itu apa namanya? Masa Titik kita manggilnya? Kan nggak enak. Kemudian kan karena di grup itu kita nggak saling save. Kan saya bilang, kalau ada yang nge-save nomor saya, bilang supaya saya save balik alasannya agar saya kenal ini member siapa. Itu yang pertama. Kemudian kita bisa menjalin silaturahmi juga. Nah, jadi untuk member baru ataupun nanti kalau melihat temannya yang baru join ke grup, mohon dibilang kalau nickname-nya tidak sesuai dengan aturan, mohon dibilang nanti nickname-nya harap diganti. Nah, seperti itulah. Kurang lebih peraturan-peraturan itu kita terapkan demi kenyamanan teman-teman semua. Tidak ada yang peraturan itu demi kenyamanan saya. Dan alhamdulillah dari angkatan-angkatan sebelumnya suka dengan peraturan seperti itu dan mereka semua nyaman. Kurang lebih seperti itu. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Adakah yang ingin bertanya lagi? Iya Kak, mau nanya Kak. Siapa? Oh, si Fau. Ya, silakan Fau kalau mau nanya apa nih? Jadi lah. Gimana? Ya, kok nggak jadi? Nggak jadi. Aduh nih si Bang Baharmi keluar dulu dia.
Astagfirullah. Baik, ada lagi yang ingin bertanya tidak? Mumpung masih saya berikan waktu. Ada tidak? Oke, jadi sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan aja ya perkenalannya kepada senior dulu ya, karena memang di sini ada beberapa senior yang udah saya kenal. Antara lain ini Mas Jinbei-nya udah mulai muncul lagi. Silakan Mas Bang Maharmi. Tadi ngehang laptopnya ya Mas. Silakan perkenalan diri dulu Mas, biar kenal nih adik-adiknya. Ini siapa sih Jinbei ini? Ayo Mas, perkenalan dulu. Kedengaran ya suaranya ya. Kedengaran. Selamat malam. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hafiz Baharmi, cuma biasa dipanggilnya Baharmi gitu. Kalau di rumah sebenarnya dipanggilnya Hafiz, tapi dari SD, SMP, SMA, kuliah itu lebih sering dipanggilnya Baharmi. Jadi nickname-nya memang pakainya Baharmi. Kalau Jinbei itu gara-gara dari grup game, saya nggak ganti Jinbei-nya, soalnya tetap saya cantumin Baharmi, tapi yang Jinbei-nya nggak saya hapus. Soalnya kalau di grup game nanti kalau saya ganti full Baharmi, mereka jadi nggak kenal saya siapa gitu. Jadi biar adil, nama asli saya cantumin, nama di grup gamenya tetap saya cantumin juga. Oke, terima kasih Kak Alik untuk waktunya. Tadi nama saya ya Hafiz Baharmi, terus saya lulusan dari Universitas Indonesia angkatan 2014. Berarti lulusnya harusnya 2018. Tapi karena skripsinya cukup lama, beberapa kali penelitian sempat gagal, sempat ganti topik juga, terus gagal lagi, terus akhirnya baru lulus di tahun 2019. Untuk kesibukan sekarang masih ngajar-ngajar aja. Sebelumnya sudah pernah sempat kerja kantoran tapi berhenti. Terus sekarang lagi coba pengen bisnis sama teman sih. Apalagi? Oh ya, asal saya dari Jakarta Selatan. Jadi kalau ke kampus ke UI itu sebenarnya gampang, cuma naik KRL doang, kereta api, kereta komuter lain gitu, itu cepat banget, cuma bayar 3.000 aja gitu, langsung berhenti di stasiun UI. Enaknya UI dia punya stasiun sendiri ya, bahkan stasiunnya dua gitu, stasiun UI dan stasiun Pondok Cina, itu dua-duanya masih berada di lingkungan area UI. Mantap. Oh ya, jurusannya saya dari jurusan fisika, konsentrasinya ilmu fisika medik, gitu. Itu aja kali ya. Coba kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin nanya penasaran SIMA UI bagaimana? Atau nanya seputar Universitas Indonesia itu gimana? Bagus nggak? Gimana PKKMB-nya, ospeknya, era tahun 2014 gimana? Ayo, udah dikasih stimulus yuk. Tanyalah, sebelum nanya itu dilarang. Kalau udah dilarang, nggak ada lagi yang nanya, udah nggak ada lagi pengetahuan. Ayo silakan bertanya. Ayo Zafran, mungkin mau nanya soal-soal utul UGM tuh mirip nggak sama SIMA UI? Atau apa leh, terserah. Tanya aja seputar perkuliahan sama Bang Baharmi. Mumpung dipersilahkan. Oke, nggak ada Kira-kira kalau senior. utul UGM. Oke, silakan. Apa tadi? Kira-kira kalau SIMA UI itu soalnya berapa soal, apa sama kayak utul UGM apa gimana? Oke, Zafran. Zafran mahasiswa UGM atau belum, apa calon? Masih calon 2024 insya Allah. Oh, masih 2024. Masih dulu itu, Bang. Berarti kalau Zafran lulus itu peringatan 10 tahun saya lulus SMA berarti. Siapa nih? Sir Galon enter waiting room. Oke, Zafran, saya jawab pertanyaannya. Kalau soal utul UGM kayak gimana? Jawabannya, saya sebenarnya nggak pernah ikut utul UGM, tapi sebenarnya sudah sempat pengen ikut dan sudah sempat belajar soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tingkat kesulitan,
UTUL UGM menurut saya mirip sama UTBK. Ada beberapa soal yang lebih susah dari UTBK, ada beberapa soal yang lebih gampang dari UTBK. Jadi mungkin agak setara lah. Sedangkan kalau SIMAK UI itu di atasnya. Jadi SIMAK UI dibandingkan sama UTUL UGM sama UTBK, SIMAK UI lebih di atas. Kalau UTUL UGM hampir setara lah sama UTBK menurut saya. Kalau untuk jumlah soal sih pas tahun saya itu sama kayak SIMAK UI. Per mata pelajaran itu sekitar 12 sampai 13 gitu. Cuma kalau sekarang saya kurang tahu berapa. Dan kalau dulu itu sistemnya UI sama UGM itu nggak mau saling, jadi kayak saingan gitu ya. Mereka bikin jadwal UTUL UGM dan SIMAK UI barengan di hari yang sama. Jadi secara otomatis kalian itu harus milih mau ikut UTUL UGM atau SIMAK UI. Nah, waktu itu saya rencananya pengen ikut dua-duanya. Tapi begitu tahu waktunya sama, ya udah UTUL UGM-nya diabaikan. Ikutnya SIMAK UI aja. 2015 kayak gitu juga, jadwalnya barengan juga. Saling saingan gitu. Baru tahun berikutnya 2016 sampai sekarang, kalau nggak salah itu sudah jadwalnya sudah berbeda. Jadi silahkan kalian kalau ada yang mau ikut SIMAK UI sekaligus UTUL UGM bisa dua-duanya. Untuk biayanya gimana, Kak? Kalau untuk biaya sih tahun saya sih dulu sekitar 300 ya. 350. Tapi kalau sekarang saya belum ngecek lagi sih berapa. Kalau kamu pengen ngecek biaya, itu memang baiknya jangan sekarang. Soalnya kalau sekarang belum ada data pastinya. Jadi kalau kamu buka website UGM, cari biaya UTUL UGM, itu palingan datanya masih data biaya tahun lalu. Kalau kamu pengen update, kamu carinya di sekitaran bulan Februari nanti. Gitu. Februari atau Maret lah, itu baru diupdate sama pihak UGM-nya. Biaya untuk tahun tersebut berapa. Oh, siap, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak dilempar ke yang lain. Tidak ada. Sip. Saya kapan? Oke, sudah ya dari Bang Baharmi. Ini selanjutnya dari siapa dulu nih ya? Tasya dulu yuk, Tasya. Silakan perkenalan diri dulu. Tasya, silakan perkenalan diri dulu. Mas Rian aja dulu. Yaudah, si siapa nih? Mas Julian Rizky, ayo Mas, perkenalan diri dulu Mas. Oke, cek. Suaranya udah terdengar. Kedengaran Mas? Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Julian Rizky Pratama. Saya biasa dipanggil Rizky. Saat ini saya masih berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dari Prodi Teknik Elektronika Fakultas Teknik angkatan 2018. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir, jadi ya saya memang jarang nongol di grup karena ya kesibukan saya di tugas akhir cukup menyita waktu gitu ya. Oke, apa lagi nih Mas? Asal Kak, asal. Ya, asal. Asal dari Jawa Timur. Ada yang dari Jawa Timur nggak? Saya dari Kabupaten Ngawi. Saya Madiun, Bang. Madiun? Iya, saya tinggal di Madiun, Bang. Open dulu lah Stefanio Alvin, Bang. Mumpung dekatan mungkin. Open dulu kameranya, Stefanio. Madiun nih. Kalau Madiun itu sekitar ya 1-2 jam. Iya, dekat, Bang. Iya, dekat. Bang, kamera gua laptopnya ngelek-ngelek. Oke, nggak apa-apa. Ayo, ada yang mau bertanya nggak seputar? Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Yogyakarta mungkin. Ada yang mau kuliah di Jogja nggak? UGM.
Ya Kak, Gimana saya cara mau masuk kuliah. UGM? Saya mau kuliah di Jogja. Terus Dari si Pau nanya ekspektasi. gimana nih? Jawab, Mas. Gimana pertanyaan gimana? Suaranya kecil banget tadi. Silakan diulangi lagi. Mau masuk UGM Kak, kan kemarin tuh tak bilang kalau masuk UGM dari gerbang depan itu enak. Kalau mau kuliah di UGM itu baru pakai tes dulu kan ya. Oke, yang mau tanya monggo. Tanya Pak. Iya, boleh. Kalau mahal atau gimana? Gimana? Atau Suaranya putus-putus. biaya hidup? Oh, biaya hidup. Kalau di Jogja itu ya tergolong murah sih ya. Di Untuk kota ukuran mahasiswa itu ya termasuk murah karena kalau dilihat dari apa namanya UMR itu kan juga masih di cukup jauh ya kalau sama Jakarta dan lain sebagainya itu kan di Jogja itu sekitar 2 juta untuk UMR-nya. Kalau di Jakarta kan 3.800.000-an kalau nggak salah. Jadi kalau dari biaya hidup juga tergolong murah. baik, terima kasih. Ampun, Jakarta, ampun. Emang. Kalau untuk lingkungannya gimana, Kak? Gimana? Kalau untuk lingkungannya di Jogja gimana? Lingkungan gimana maksudnya lingkungan? Untuk lingkungan apa ya kayak di dunia kampus gitu gimana? Apa orangnya ramah-ramah, baik? Iya, kalau di Jogja kan namanya juga Jogja, daerah istimewa, daerah keraton. Jadi orangnya ya ramah semua gitu. Karena ya terbawa budaya dari dulu lah kalau di Jogja kan. Enak-enak orangnya yang pokoknya. Oke. Oh siap, terima kasih Kak. Iya, betul. Ada yang ditanyakan lagi? Ada lagi tidak yang mau nanya seputar Jogja, UGM, UNY, atau kampus-kampus lainnya yang di Jogja? Pertanyaan si Pau ini nggak bisa dijawab. Susah itu. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya silakan Tasya Ratnasari. Perkenalkan diri saudari. Mungkin seumuran nih Tasya sama adik-adiknya nih. Tapi udah semester 7 aja. Jadi, Ayo, perkenalan diri dulu lah. Teng teng teng. Kang Bakso lewat. Dengar? Dengaran, yuk perkenalan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ratnasari. Biasa dipanggil Tasya. Saya sekarang semester 7, kuliah di Universitas Hasanuddin, jurusan Ilmu Ekonomi. Terima kasih. Ya, jadi itu perkenalan dari Kak Tasya. Ada yang ingin bertanya tidak? Oh ya, tinggal di mana Kak Tasya? Orang mana? Tinggal di mana? Saya orang Bone dan sekarang tinggal di Makassar. Oke, ada yang mau bertanya tidak kepada Kak Tasya nih seputar? Saya mau bertanya. Silakan, Zafran. Kalau misalkan MEP itu Magister Ekonomika Pembangunan di FEB UGM itu bahas tentang materi gimana, mempelajari gimana, terus peluang kerjanya di mana Kak? Gimana Kak Tasya? Itu ada yang nanya. Sedang bertanya. Bisa diulang pertanyaannya? Oh iya Kak, maaf kalau misalkan Magister Ekonomika Pembangunan di FEB di UGM itu kira-kira mempelajari tentang apa, terus bahas apa, terus peluang kerjanya di mana kira-kira Kak? Terima kasih.
Kalau di UGM saya kurang tahu ya, karena saya kuliah di Universitas Hasanuddin. Kalau khas ilmu ekonomi itu bahas ya tentang masalah ekonomi, tentang kayak produksi, konsumsi, distribusi, dan sebagainya. Inflasi dan deflasi mungkin tambahan. Ini ada yang nanya nih dari Yasmin Yusa. Coba didengarkan nih. Saya bacakan ya. Kata si Yasmin Yusa, Kak, akreditasi jurusan di suatu kampus itu mempengaruhi prospek kerja ke depannya enggak, Kak? Nah, jadi itu pertanyaannya. Mungkin dari Bang Baharmi gimana, Bang? Mau menjawab? Silakan. Jika mau menjawab, silakan. Ya, pertanyaan yang bagus dari Yasmin. Keren pertanyaannya. Sedikit berbagi juga ya tentang dunia kerja gitu. Jadi kalau kalian merasa ketika kalian di SMA itu kesusahan, tenang. Jangan tenang, maksudnya kuliah lebih susah lagi. Dan ketika kalian merasa kuliah itu kesusahan, dunia kerja lebih susah lagi. Gitu. Karena dunia kerja itu selain susah, terus banyak orang munafik gitu. Terus sama rekan kerja. Dunia tipu-tipu. Iya, dunia tipu-tipu gitu. Di depan kita baik, di belakang ternyata astaga. Oke, saya tanggapin dari pertanyaannya Yasmin, Kak, akreditasi jurusan di suatu kampus itu mempengaruhi prospek kerja ke depannya atau enggak, Kak? Oke, kalau saya sih selama saya ngelamar pekerjaan, sempat ya beberapa kali gitu saya ngelamar pekerjaan dan gagal di beberapa step gitu, kayak ada yang diwawancara, ada yang pemberkasan, ada yang gara-gara bahasa Inggris, sering banget yang bahasa Inggris. Jadi jawabannya adalah kalau yang saya alami sih paling sering itu pengaruhnya sebenarnya dari universitasnya. Akreditasi ngaruh gitu, tapi biasanya pihak kerja itu ngelihat universitasnya dulu. Itu yang pertama. Jadi kalau ada yang bilang universitas yang terkenal itu sifatnya menjual di dunia kerja, itu benar banget. Jadi misalkan kamu lulusan universitas yang terkenal, itu biasanya bakal dilirik duluan. Cuma dilirik aja ya, maksudnya dilirik untuk ke proses selanjutnya. Nanti ketika sudah masuk ke wawancara, sudah masuk ke tes-tes lain, itu baru benar-benar sesuai kemampuan kamu. Gitu. Jadi baik akreditasi maupun universitas itu jadi nilai plus tambahan. Peluang kamu dilirik oleh si HRD itu jauh lebih besar gitu. Cuma bukan berarti kalian kalau misalkan pilih universitas-universitas yang lain gitu, yang bukan top 10 atau di mana, nanti peluang kerjanya susah, enggak juga gitu. Karena pembuktian sebenarnya tetap di wawancara, tetap di tes-tes lain gitu, tes tulis atau psikotes gitu, tetap di situ gitu. Hanya nilai plus saja gitu. Akreditasi sama nama universitas. Tasya menanggapi jalur orang dalam. Ya, adalah orang dalam. Oke Yasmin, itu ya jawabannya. Jadi berpengaruh? Ya, berpengaruh gitu. Tapi apakah besar atau tidak? Kalau menurut saya tidak terlalu, hanya nilai plus saja. Mungkin kalau dari saya tambahan sedikit. Ya, siapa? Terima kasih, Kak. Ya, ini saya mungkin nambahin saja sedikit. Jadi kan untuk akreditasi sebenarnya ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu besar. Di sini yang paling berpengaruh, yang pertama seperti yang dikatakan oleh Bang Baharmi tadi, yaitu universitasnya. Pamor dari suatu universitas atau passing grade-nya, atau apa bahasanya rankingnya lah, seperti itu. Jadi itu yang mempengaruhi yang paling utama. Kemudian di sini tidak lupa juga di suatu dunia perkuliahan itu tidak hanya jurusannya saja yang dicari, namun di sini soft skill dan juga hard skill itu penting. Nah, jadi selain dari jurusan kita, seandainya kita jurusan manajemen, tapi kita harus ada bekal soft skill. Soft skill itu adalah skill yang kita dapatkan bukan dari jurusan kita. Misalnya tadi manajemen, nah kita belajar kepemimpinan di suatu organisasi, atau misalnya organisasi seputar tentang dunia sosial, misalnya kayak ACT.
Nah, jadi di sana nambah nih soft skill-nya. Soft skill-nya yang awalnya cuma di manajemen, nambah. Atau mungkin bisa juga soft skill-nya di bidang robotik atau teknik informatika seperti itulah. Jadi misalnya merakit-rakit robot, kemudian membangun mobil, misalnya ada yang disebut SMK, nah itu mobil. Jadi seperti itu kurang lebih soft skill di luar dari jurusan. Itu yang paling juga yang menjadi peluang kerja kita yang paling besar, atau mungkin bisa mempengaruhi lah kehidupan kita secara spesifik. Jadi tidak hanya dari akreditasi saja, akreditasi memang mempengaruhi tapi tidak besar. Yang paling mempengaruhi adalah universitas, kemudian soft skill. Tapi di sini tidak juga dipungkiri anak-anak yang berasal dari suatu universitas tidak terkenal atau misalnya biasa-biasa saja, jurusannya juga biasa-biasa saja, tapi si anak ini memang geliat belajarnya tinggi, geliat dalam hal apa ya, soft skill-nya itu memang besar. Jadi memang akan bagus sekali untuk kedepannya. Jadi untuk memperbaiki kehidupannya itu dipengaruhi juga dari adanya soft skill dan juga hard skill tadi yang mumpuni. Jadi seperti itulah untuk penjelasan tambahan dari saya. Mudah-mudahan menambah. Kalau tidak menambah berarti berkurang. Kurang lebih seperti itu. Silakan, apakah mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada Tasya atau pada ya sama-sama? Atau ini mau perkenalan lagi sama senior satu lagi? Pau, yuk perkenalan diri dulu, Pau. Allah Akbar. Siapa? Aku tahu. Mana suaranya nih nggak kedengaran? Halo, aku tahu. Halo. Ya, Tes, tes, tes. nggak kedengaran suaranya nih. Yang lain dulu aja dong. Oke. Nah, ini sepertinya udah juga. Ayo, berarti gini. Untuk senior tadi kayaknya cuma ada 3 ya di sini. 4. Siapa lagi ya? Sepertinya cuma itu. Kemudian ya sudah, berarti ini lanjut ke member aja lagi. Kita mulai dari si Adrian Sianturi. Silakan Adrian, perkenalan diri. Ya, halo, selamat malam semuanya. Malam. 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 Sore kedengaran ya? Ya, kedengaran. Oke, jadi perkenalkan, nama gue Dian Sianturi, gue asal dari Jakarta, gue adalah angkatan 21, ya, Jakarta. Gue angkatan 21, tahun kemarin ikut UTBK namun gagal, tapi gue nggak mau nyerah, kayak teman-teman gue kebanyakan ngambil universitas swasta ya banyak sih yang kayak gitu. Tapi ya gue selama masih ada harapan, selama orang tua masih mendukung, ya gue bakal berusaha sebaik mungkin. Gue kejar itu TBK. Atau juga masih ada kesempatan 2 kali lagi kan. Jadi ya why not kalau dicoba gitu. Semangat buat semuanya, buat yang gap year dan buat yang kelas 12 juga semangat juga. Mungkin emang tugas-tugas banyak ya. Dan kadang ada juga guru yang nggak manusiawi, yang nggak ngerti gitu kan kondisi anak kelas 12 tuh lagi gimana gitu. Jadi ya semangat lah buat kan. Ya saya juga ada merasakan, tapi sekarang saya merasa lebih bebas gitu. Sekian dari gua. Thank you. Oke, terima kasih Adrian. Ada yang mau nanya nih, Babang Tampan nih, gimana alamatnya? Ada tidak? Kalau WA-nya ada di WA grup ya. Kalau mau nanya WA jangan. WA itu udah ada di grup, tinggal cari aja namanya. Tidak sulit. Ada tidak? Kalau tidak ada, langsung ke Zafran. Ayo Zafran, perkenalan dirimu. Oh ya, baik Kak. Perkenalkan, nama saya Syalaudin Syofani. Bisa dipanggil Zafran. Saya dari Krasan Probolinggo, Jawa Timur. Sekarang saya lagi sekolah di SMA Tunas Luhur di bangku kelas 10 IPS. Oke, itu dari Zafran. Atau mungkin di grup
bisa dilihat nickname-nya itu Saukani Zafran. Jadi itu si Zafran wajahnya seperti itu. Ada tidak ingin bertanya? Kemarin sempat debat-debat, diskusi di grup. Ini orangnya yang paling aktif di grup. Luar biasa si Zafran Kemarin, ini ambisinya luar biasa. Ya silakan ada yang bertanya. Kemarin saya kira namanya cewek loh. Oh, Saya juga si kira cewek. ini yang kira cewek ya. Saya kan nggak tahu kan nama-namanya. Maaf, maklum lah saya non muslim. Jadi saya nggak tahu nama-nama kayak gitu. Saya kira cewek gitu. Siap. Saya muslim aja saya kira namanya cewek itu. Saya juga Ini sering suka disangka ini ya? cewek loh. Padahal Ini Bang nama yang suka- saya di akhir yang panggilannya. Oke, ada Ini lagi yang Xiaokan mau nanya itu tidak? Bentar, Bang. Yang Xiaokan itu bisa ngirim-ngirim voice note itu kan sih? Ya benar, itu si Saukani Zafran. Memang si Oh, oke, Saukani oke. Zafran. Saya juga sering ngirim VN karena sering jari jempol ini sakit kalau ngetik. Jadi itu kalau saya ya. Tapi kalau si Zafran ini emang rutin ngirim VN. Oh ya, ngomong-ngomong di grup itu jangan sungkan ya. Kalau mau memberi argumentasi tidak bisa melalui ketikan, boleh melalui VN. VN-nya yang memang menjelaskan. Tapi jangan VN yang amburadul ya acak-acakannya gitulah, tahu sendiri. Intinya jangan. Jadi kalau misalnya VN-nya memang ada keperluan, diperbolehkan, tidak ada larangan untuk VN, boleh. Kemudian siapa lagi ya? Si Kalau VN-nya Zeren, nyanyi boleh nggak, Kak? gimana? VN-nya nyanyi boleh nggak? Jangan. Kalau nyanyi itu di hari libur ya, boleh. Kalau mau nyanyi di hari Sabtu dan hari Ahad. Kalau Senin sampai Jumat kita fokus belajar dan sharing-sharing, bercanda-canda aja. Untuk promosi, kalau memang mau benar-benar promosi, WA saya dulu. Kalau saya mengizinkan, baru boleh promosi. Itu pun di waktu bukan jam malam. Itu promosinya di waktu pagi sampai sore. Seperti itu. Kalau mau nyanyi itu di hari Sabtu dan hari Ahad, bebas. Mau nyanyi apapun, boleh. Silakan manfaatkan grupnya. Tapi jangan sara, jangan menyakiti hati teman, menyindir, menyinggung, menendang, menangkap, menghilangkan, atau apapun. Ya, seperti itu. Silakan selanjutnya Zahrain Embun apa nih? Panjang betul namanya. Siapa? Ya, silakan Zahrain. Kirain tadi cowok lah si Zahrain ini. Saya kira cowok loh. Iya, sering banyak yang bilang kayak Malah gitu. ternyata perempuan. Baru tahu kakak. Kirain tadi cowok. Ternyata cewek yang keluar. Silakan Zahrain. Halo, nama aku Zahrain Embun Yulsania, biasa dipanggil Zahrain. Asal aku dari Tangerang dan sekarang duduk di bangku kelas 12 SMA, jurusan MIPA. Salam kenal. Wih, anak IPA nih. Anak IPA nih. Ya, ada anak IPA. Silakan. Ada yang mau nanya sama Zahrain tidak? Di mana tadi tinggalnya? Tangerang ya? Tangerang, Kak. Oke. Mau Ada deh rencana orang mau Tangerang ngambil sini. jurusan apa? Gimana, Apa? Pak? Gimana? Mau ngambil jurusan apa? Niatnya mau ngambil jurusan psikologi saintek, nanti Wow. bakal lanjut lagi ngambil klinis anak. Wih, mantap. Mohon Oh iya. doanya. Ya, Bisnis semoga lulus ya, saya ini. doakan. Oh ya, nanti kalau perkenalannya sebutkan nama, kemudian umur, seperti yang ada di intro itu ya. Kemudian asal, kalau mau nyebutin SMA-nya juga boleh. Kemudian selanjutnya, itu universitas yang dituju dan juga jurusannya apa. Nanti kita bisa tanya-tanya di sana. Selanjutnya, silahkan Angel Preti. Silahkan Angel. Halo semuanya. Daftar UPH College. Hai, salam kenal. Ada yang mau bertanya tidak kepada Angel? Tadi Kuliahnya di mana, UPH Kak? ya? Hah? Iya, disuruh ke sana coba dulu. Coba juga kan. PH Kuliahnya di Universitas mana, Kak? Pelita Harapan. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya kepada Angel? Bang kuliahnya di mana, Kak? Di Kota Bengkulu. Oh, nggak tahu saya, Kak.
Mainlah ke sini, hanyut lewat pantai selatan tuh, nanti hanyut juga sampai sini kok. Percayalah. Bentar. Hanyutnya jadi Tadi mayat. yang dimaksud UPH College itu yang itu bukan sih, yang Universitas Elit itu. Pola pikir kita sama. Iya kan? Iya, yang itu bukan. Yang mahal banget itu ya. UPH Iya. uang Gimana? Ulangi lagi, Adrian. Tadi jadi nge-lag Bang, nih. Gimana? Iya, tadi kan dia bilang kalau gagal disuruh orang tua daftar PH College, ya kan? Bengkulu. Nah, aku kaget tuh kira itu UPH yang dimaksud itu yang terkenal di Jakarta ini, yang UKT-nya itu satu semester bisa 20 jutaan, gitu. Kan Jadi, bisa ambil senang ya. saya. Itu kan ada yang beasiswa. Oh, beasiswa. Ngomong-ngomong itu swasta ya? Oh. Iya, swasta. Ya, Iya, karena swasta itu, Bang. Memang swasta ini luar biasa ya. Kayak di Padang itu ada kedokteran Baitur Rahmah itu uang pembangunannya aja 20 juta. Baru uang pembangunan belum terhitung UKT. Wow, luar biasa. Baru pembangunan belum terhitung UKT. UKT-nya aduh, jangan dibahas. Kita orang kaum menengah ke bawah. Saya sih. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi tidak kepada Angel? Sudah. Tidak ada. Ya sudah, lanjut ke Seviani Agustin, silakan. Wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Agustin. Saya dari Jawa Tengah, Kota Batang. Saya umur 17 tahun, baru bulan kemarin. Dan sekarang saya duduk di kelas 12 SMK jurusan akuntansi. Terima kasih. Mau kuliah di mana dan jurusan apa, Seviani? Rencananya mau kuliah di PKN STAN, tapi agak ragu sih. Di mana? Di STAN? PKN STAN, ya. PKN STAN, ya. Ya. Boleh. Jangan gimana ya? Jangan pesimis dulu. Harus gimana ya? Kalau mau dibilang optimis, iya benar. Tapi optimis dari saya cuma kata-kata. Tapi kalau dari kamu pelaksanaannya. Jadi memang gini ya. Untuk melakukan suatu hal itu memang diperlukan tekad, prinsip, dan optimis yang tinggi dalam hal apapun. Contohnya, kita mau berdiri, ini saya duduk nih, mau berdiri, kalau saya tidak ada tekad, niat, prinsip, atau lagi optimis dalam hal berdiri, tidak akan bisa berlaku, tidak akan bisa terlaksana. Tapi kalau kamu udah memiliki hal yang saya katakan tadi, hajar aja, mau urusannya gagal, jangan menyerah. Kegagalan itu hal biasa, bisa diulangi lagi. Dan memang kegagalan itu akan terus terjadi di dalam sebuah kehidupan. Seperti itu juga untuk sebuah perkuliahan. Dan enaknya ya, kalau misalnya memang benar-benar bisa lolos di PKN STAN, kamu udah pasti sukses itu. Insya Allah nggak ada lagi lah kata-kata yang insya Allah gagal itu nggak ada. Insya Allah udah pasti sukses. Dan perlu juga kamu perhatikan, ini di saat pandemi seperti sekarang, anak-anak atau siapapun lah teman-teman calon saing kamu, rata-rata mereka lagi rebahan, lagi malas-malasan. Nah, mumpung lagi situasi seperti sekarang, di saat gimana ya, SDM itu lagi turun, tidak seperti pada zaman era tidak pandemi. Jadi SDM itu turun, kamu yang harusnya naik. Ketika mereka turun, kamu naik. Otomatis kamu peluangnya pasti lolosnya lebih tinggi. Nah, jadi optimis dan juga tekad tadi perlu. Seperti itu sih, itu kata-kata saja. Jadi ya mau diterapkan silahkan, tidak diterapkan juga silahkan, dikembalikan. Itu sih saran dari saya. Mending dicoba tapi gagal daripada nggak dicoba terus penasaran. Wih, mantap. Ada lagi tidak yang mau bertanya kepada Seviani Agustin? Tidak ada? Ya, silakan selanjutnya perkenalan diri Stefanio Alfiano. Silakan, gimana panggilan ini? Stefanio. Alvin. Oh, Alvin. Ya, oh, ini yang Alvin itu ya. Susah panggilannya nih. Kalau di save di WA Alvin aja. Kalau di nickname ini ternyata panjang ya namanya. Silakan Alvin, perkenalan diri dulu. Sama kayak Adrian nih. Iya. Nama saya Stefanio Alfiano Burbalat, dipanggilnya Alvin, angkatan 20 kemarin, gap year ini Kak. Terus
asalnya NTT, lahirnya di Bali, sekarang di Madiun. Wih, asalnya NTT. Nah, Rencana lahirnya di kuliah Bali. nih di mana? Jurusan apa? Syukur-syukur dapat di UNUD jurusan psikologi. Wah, mantap. Psikologi apa nih? Saintek atau Soshum? Sosum. Oh, psikologi Soshum. Oke, sama tadi sama kayak siapa ya? Seviani. Tapi beda saintek ya. Dia saintek. Oke, ada yang mau bertanya nggak sama Alvin? Ini Alvin ini lumayan rajin juga. Dia lagi kerja juga karena memang ya begitulah kan kehidupan. Kalau tidak kerja kita susah. Ada tidak yang mau bertanya kepada Alvin? Enggak. Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya Yasmin Yusa Hafiz, silakan. Yasmin, perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yasmin Yusa Hafizah, umur 16 tahun, asal Kalimantan Barat. Rencana kuliah dan juga jurusan apa yang diminati? Universitas yang dituju, UGM, jurusannya pendidikan dokter. Wih, luar biasa, mantap. Jadi ini ya memang kelas berapa nih Yasmin? Saya kelas 11, Kak. Oh, kelas 11. Masih cukup banget itu buat ya, persiapan. Udah, kalau dari saya melihat anak-anak kelas 10 dan kelas 11, kalau persiapannya udah dari setahun atau udah dari 2 tahun yang lalu, bahkan kayak Zafran itu udah dari 3 tahun yang lalu, itu peluang lolosnya mungkin 120% kalau memang konsisten. Itu sih kuncinya, itu konsisten. Rajin-rajin belajar untuk nembus ke fakultas kedokteran yang ada di Universitas Indonesia itu bukan hal yang mustahil. Tapi di sini memang kegagalan itu ada, namun perkecil. Kemungkinannya diperkecil dengan cara rajin belajar. Kemudian sharing juga tuh sama seniornya di Universitas Indonesia, Bang Baharmi, boleh. Mungkin tanya-tanya gimana soal-soal. UGM dia kali. Oh, UGM. Ya, maaf. UGM ke ini, si Alien. Tapi bolehlah nanya-nanya ke Kak Alien gimana nanti. Oke, seperti itu. Ya. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Ibnu Syawal. Silakan perkenalan dirinya. Oke, tes. Halo. Ada. Ada, silakan Ibnu. Oke, perkenalkan nama saya Ibnu Syawal. Putus-putus tadi. Iya, putus-putus kayak layangan. Ulang ya? Diulang ya, Kak? Siap. Iya, diulang aja, diulang. Oke. Perkenalkan, nama saya Ibnu Syawal Asalim, asal Bogor, umur 18 tahun, kelas 12 SMK. Rencana kuliah di mana, Ibnu? Dan jurusan apa yang diinginkan? Gimana? Ini saya aja apa jaringan saya nggak bisa apa ya? Sama-sama putus-putus juga di sini. Coba kameranya di off dulu aja. Kuliah Oh iya, boleh. Mungkin Kalau mau ngomong gara-gara boleh kameranya off aja dulu biar kedengaran dengan jelas. Oke, kedengaran, Kak? Ya, kedengaran. Oke, rencana kuliah pengen di ITB, ambil jurusan teknik informatika. ITB teknik informatika ya, wah luar biasa, mantap. Tuh, saingan tinggi-tinggian sama kedokteran UI. Iya, ngomong-ngomong ITB ini dari dulu ya, itu dari sejak 2017-18, mungkin sebelum-sebelumnya, tapi di 2018 panas banget itu. Luar biasa, saingan untuk masuk ITB itu udah kayak apa ya, rebutan bansos kali ya. Yang dapat 30, yang rebutan 50.000. Gila. Ya enggak, itu intermezzo saja. Jadi itulah 14 juga gitu kali. Gimana, Bang?
di angkatan 2014 juga gitu. Jadi yang masuk sama. yang lolos stay ITB tuh langsung kayak didewa-dewakan gitu. Iya, emang itu kayak Mantap. lihat juga FTM ITB atau Fakultas Tekniknya itu luar biasa di ITB. Ini udah kayak ini sih. Apa yang ada di Amerika itu ya? Lupa tuh. MIT. Hampir di ujung liga. Apa sih? IMT apa ya? MT apa? MIT. Apa? Ya, MIT. Oh ya, MIT. Ya, jadi ITB ini kualitasnya udah internasional ngomong-ngomong, memang udah dikenal juga, berbagai orang-orang luar itu juga udah kenal ITB. Jadi perlu ditekankan juga, Saintek ini salah satu maut juga sih. Ada hokinya, ada keberuntungan, dan pokoknya di sana itu bertumpu semua. Pertama dari soalnya udah rumit-rumit, saingannya banyak, kemudian jurusannya memang diminatinya rame. Nah, jadi bukan untuk mematahkan semangat, tapi di sini justru membuat semangat agar belajarnya lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Dibikin dulu jadwalnya atau step-step belajar. Untuk nantinya step-step belajar bagaimana, silakan sharing sama guru les. Ini guru les nih Bang Baharmi nih, alumni Universitas Indonesia. Bisa sharing-sharing sama beliau gimana nih teknik belajar atau gimana step-step belajar yang baik. Nah, jadi itu saja sih. Selanjutnya si Liza dulu deh. Liza nih dari Makassar kayaknya udah ngantuk banget. Udah jam 12, udah jam 11, jam 10 ya. Silakan Liza. Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Aryani, biasanya dipanggil Lisa. Umur 17 tahun. Sekolah di mana? Maaf. Universitas yang aku tuju itu UI, Universitas Indonesia, Fakultas Farmasi. Fakultas apa tadi? Farmasi. Oh, farmasi. Iya, ya. Oke, sama seperti tadi lah kata-kata motivasinya. Jadi intinya optimis saja seperti itu, dan giat belajarnya dirutinkan. Nanti untuk tips belajarnya sharing sama seniornya ya. Oke, farmasi sebelah fakultas saya tuh. Nah, sebelahan tuh dari FMIPA ya, Bang? Iya, dulu malah masuk FMIPA, tapi 2012 dia pisah. Memang banyak sih sekarang ini jurusan-jurusan udah misah, kayak di UNP itu psikologinya udah pisah jadi fakultas sendiri. Luar biasa emang, dan juga mau dirikan fakultas kedokteran juga baru-baru ini kabarnya. Sekedar kalau anak farmasi itu, anak farmasi UI itu biasanya kalau udah di atas maghrib dia pulangnya lewat pintu depan, nggak berani lewat belakang. Soalnya kalau belakang itu langsung ke kuburan bis kuning. Wih, uji nyali itu namanya. Luar biasa itu suasananya kalau malam. Iya, bisa dipahami, udah sering nonton filmnya juga. Kemudian silakan Iis Winarni, udah ngantuk nih si Iis. Jangan ngantuk lah, semangat lah. Yang mau kuliah tuh harus begadang harusnya. Karena saingan kamu itu sekarang lagi menggebu-gebu buat belajar. Ayo, silakan Iis. Assalamualaikum. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Winarni, kelas 12, umur 16, asal Lampung, universitas yang dituju Unila, jurusan TGSD. Wih, mantap. Ini kelas berapa ya? Umur 16 tahun tadi? Ya, kelas 12. Kelas 12, umur 16 tahun. Akselerasi ya? Atau gimana? Apa masuk SD-nya kecepatan? Bisa kali kalau ulang tahun Desember. Axel ya? Ya Kak. Oh, mantap. Oke, semoga bisa tembus ya di Unila. Unila itu juga salah satu universitas terbaik juga. Memang jarang kedengaran, tapi memang di wilayah Sumatera ini universitas kayak Unila, Unsri, UNP, Unip, kemudian ada USU, Unimed, Unan, kemudian apa lagi ya? Banyak sih. ITERA ya, satu lagi. ITERA itu sama kayak ITB, isinya anak-anak teknik. Itu di Lampung ngomong-ngomong.
Nah, jadi seperti itulah kurang lebih. Selanjutnya siapa lagi nih ya? Utami, silakan. Utami 216 nih, kode robot ya. 216 silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Utami, umur 17 tahun, asal Gelumbang, Sumatera Selatan. Sekarang duduk di bangku kelas 12, jurusan IPS, rencana kuliah di Unsri, ambil jurusan hukum. Cantik Utami. Masih. Oke, ada lagi tidak yang mau nanya? Dipuji loh. Terakhir loh. ada lagi tidak yang mau nanya nih kepada Utami? Di mana tadi universitasnya? Unsri, Kak. Oh, Unsri. Banyak nih senior kita yang udah masuk Unsri, angkatan 2020. Nanti bisa sharing-sharing. Oke, selanjutnya. Ada yang tidak yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Silakan selanjutnya Ardina Wali. Jarang nih kelihatan nickname-nya nih, serius. Jadi baru ini. Jadi kirain kalau ketemu itu mungkin cowok kalau di WA, Ardina. Kirain Andika atau Aditya. Salah baca. Silakan Ardina. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ardina Wali, asal dari Luwuk, Sulawesi Tengah, jurusan IPA, rencana kuliah di UNG, jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi di mana tadi? Di UNG. UNG. UNG di mana tuh? Gorontalo ya? Universitas Negeri Gorontalo. Oh, Gorontalo. Oh ya, maaf ya, saya orang Sumatera, jadi kurang tahu wilayah di luar Sumatera. Itu memang kebiasaan orang Sumatera. Orang Jawa pun juga mungkin tidak kenal wilayah Sumatera. Sama. Saya tahu. Ya, jadi mohon maaf. Saya tadi kirain tadi UGM salah sebut. Jadi saya konfirmasi lagi. Ada tidak yang mau bertanya kepada Ardina Wali? Ilmu komunikasi tadi ya? Iya. Nah, ilmu komunikasi ini harus pintar bahasa Inggris. Kayak si siapa tadi ya yang grammarnya bagus? Itulah kurang lebih. Jadi siap-siap ya latihan bahasa Inggris. Ngomong-ngomong di grup itu ada mentor bahasa Inggris yang memang udah saya sediakan untuk adik-adik semua. Nanti bisa sharing belajar bahasa Inggris bareng. Atau mau Zoom meeting khusus bahasa Inggris, nanti saya tanya dulu orangnya apakah bisa atau tidak. Nanti saya konfirmasi lagi. Jadi itu fasilitas dari saya. Gratis kok, nggak bayar. Selanjutnya silakan Yeni Talia. Ini member dari udah lama nih. Udah 2 tahun ada di grup. Hampir 2 tahun apa 2 tahun ya? Silakan Yeni Talia. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yeni Talia, umur 17 tahun, asal Kepulauan Riau. Saya lulusan tahun 2021 kemarin, ikut UTBK dan kedinasan tapi gagal. Ya, tidak masalah. Kan seperti kata Adrian tadi, kalau gagal, coba lagi ya Adrian. Ada tidak yang mau bertanya? Ngomong-ngomong ya, ini si Yeni Talia ini salah satu member yang paling terbaik. Jadi kalau mau nanya soal kedinasan, STAN atau STIS atau apapun, pasti dijawabnya, pasti dia tahu. Karena informasi dia pasti dapat update-nya. Dan masih ngejar juga ya nih, STIS ya? Iya, Kak. Masih ngejar STIS juga? Iya. Nah, for your information, STIS ini sekolah kedinasan atau sekolah tinggi ilmu statistik singkatannya. Nah, jadi itu kedinasan yang sangat-sangat sulit, matematikanya luar biasa. Bikin kepala nggak keluar asap lagi ya? Keluar apa, Bang? Keluar perkedel. Pecah kepala belanya. Oke, jadi itu untuk perkenalan dari Yeni. Apa ada yang bertanya tidak? Gimana si Yeni ini? Silakan jika ada. Ya, aku mau nanya dong. Silakan, Adrian. Berarti Yeni itu ikut UTBK kemarin ya? Mau nanya dong, aku udah rada-rada lupa nih. Kemarin itu ada soal pandang nggak sih? Soalnya kemarin tuh sempat ngobrol sama si Kiki, ada namanya di grup gitu. Aku tuh udah rada-rada lupa, sampai dia bilang gini di grup. Kayaknya cuma Adrian doang di antara
di antara teman satu angkatannya dia doang yang sendiri ngerjain soal tanda gitu. Yang lainnya enggak gitu. Emang ingatanku itu aku ingat tuh kayak ada polanya itu ada soal panda, cuman mungkin apa ya? Kalau menurut kamu ada nggak sih kemarin gitu? Maaf, pertanyaan intinya apa ya? Tadi kurang jelas. Waduh, tidak panjang. Iya, tadi kurang jelas, Kak. Maaf. Sabar. Ya, jadi gini, ulang lagi. Ya, intinya aja nih, intinya. Ya, intinya aja ya. Ya. UTW kemarin itu ada soal panda nggak sih? Iya, ada. Ada kan? Tuh betul aku. Betul. Oke, thank you. Iya, jadi kemarin kayaknya kamu ngira itu bahasa ayam. Nggak kenal kamu itu bahasa panda. Nah, jadi ngomong-ngomong memang bahasa panda ini udah bakal rutin muncul nantinya ke depannya. Soalnya baru muncul di tahun 2020 dan otomatis 2021, 2022 itu udah makin matang. 2020 itu percobaan, 2021 mungkin masih masa percobaan juga. Otomatis 2022 itu udah makin matang tuh. Soalnya ada pasti bakal makin banyak pola-pola yang muncul. Kayak soal-soal yang saya coba kirim di grup itu, sharing-sharing seperti itu mungkin belum seberapa sulit dan bakal banyak lagi pola-pola yang luar biasa rumit. Tapi tenang aja, namanya juga belajar. Nanti dengan memperhatikan 1-10 pola mungkin bisa berkembang sendiri kepala kita melihat pola itu lebih banyak lagi. Mungkin itu saja sih sharing untuk bahasa panda, sedikit, tidak banyak. Kemudian selanjutnya silakan siapa lagi nih? Nisa, silakan Nisa. Nisa, silakan. Nisa, mic-nya tidak hidup, Nisa. Mic-nya dihidupin dulu. Aduh, ngomong kok mic-nya nggak hidup dari tadi. Mic-nya dihidupin dulu, baru ngomong. Jangan ngomong dulu, baru mic-nya dihidupin. Silakan. Perkenalkan, nama aku Nisa, asal Pekanbaru, umur 19. Tujuan kuliah di UNRI, jurusan hukum, dan ambil tes luar negeri juga. Sekian, terima kasih. Ngomong-ngomong, ngambil jurusan apa, Nisa? Hukum. Hukum di mana? UNRI. UNRI. Terus yang di luar negeri tadi apa universitasnya? Oxford. Wih, luar biasa. Pasti belajarnya nggak kaleng-kaleng emang. Luar biasa. Ini emang saya lihat di grup ini membernya itu udah gimana ya? Udah cerdas-cerdas semua emang. Kayak memang tinggal cuma dipoles saja. Jadi di grup itu hanya memfasilitasi ya teman-teman. Jadi tidak memang dengan masuk grup itu teman-teman atau adik-adik ini langsung pintar. Tapi di sana kita berproses perlahan, dan perlahan. Dan juga di sana bisa sharing-sharing bareng. Oh iya, jadi seperti itulah mungkin dari Nisa ya. Ada yang ingin bertanya nggak? Ngomong-ngomong mau masuk Oxford itu lumayan sulit, sangat sulit sih. Nah, ada tidak yang kepo atau penasaran gimana belajarnya si Nisa? Nisa ini ngomong-ngomong gap year dia. Angkatan berapa Nisa? 20. Angkatan 20. Nah, itu udah senior juga ya, di atas Adrian malah. Silakan, ada tidak yang mau bertanya cara belajar dari Nisa, versi Nisa ini seperti apa? Pasti luar biasa cara belajarnya ini. Ada yang mau bertanya tidak? Ada tidak? Oke, sepertinya tidak ada. Siapa tadi yang belum? Ini Cindy. Silakan Cindy. Silakan Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Cindy warahmatullahi Ardini wabarakatuh. dari 12 IPS 3. Terus universitas yang saya tuju itu UIN Jakarta.
UIN jurusan Jakarta. ilmu ekonomi dan apa sih pembangunan? Bisnis, bukan? Studi pembangunan. Oh, studi pembangunan. Ya, ya. Berarti ingin masuk ke UIN Syarif Hidayatullah jurusan ekonomi pembangunan. Seperti itu? Iya. Oke, bagus juga. Aslinya orang mana, Cindy? Orang Bogor. Orang Bogor. Iya. Oke, itu perkenalan dari teman kita ya, Cindy. Silakan, ada yang ingin bertanya nggak kepada Cindy? Cuman ini Bang, aku mau ngasih saran buat Cindy. Kan teman-temanku juga banyak ya yang ambil mandiri ke UIN. Belajar bahasa Arabnya udah kencang. Ya, itu aja sih dari saya. Karena itu jadi tes juga. Gitu. Ya, memang benar yang dikatakan Adrian tadi. Tapi sebelumnya itu kan ada banyak juga tes seperti SPAN PTKIN. Jadi lalui dulu SPAN PTKIN. Kemudian ada juga UMPTKIN. Itu sama seperti SBMPTN. Soal-soalnya juga mirip-mirip, tapi tidak ada TPS. Di sana itu tesnya bahasa Arab. Tapi di sana itu ada TKD, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Lupa sih satu lagi ada TKPA kalau tidak salah, tes potensi akademik. Tapi versinya agak beda juga, gimana ya? Agak-agak beda dikit lah dari SBMPTN. Tapi biasanya sih tidak sesulit yang SBMPTN. Karena memang untuk UIN itu yang lebih diutamakan adalah bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris kalau tidak salah saya. Tapi lebih diutamakan bahasa Arab. Memang benar kata Adrian tadi. Ada lagi tidak yang mau bertanya atau mau menambahkan kali? Ya boleh Bang, silakan. Ya. Kebetulan kakak saya juga kuliah di UIN Syarif Hidayatullah gitu, jurusan farmasi. Jurusan farmasi kan berarti masuk ke rumpun kesehatan gitu. Cuma dia tetap dapat pelajaran kayak sejarah Islam kayak gitu. Jadi itu jatuhnya kayak ke mata kuliah wajib seuniversitas gitu. Mau apapun jurusannya tetap dapat. Jadi nanti kalau masuk UIN siap-siap belajar itu juga. Cuma porsinya nggak sebanyak mata kuliah lain gitu. Udah. Oke, itu tambahan tadi ya. Ada lagi enggak yang mau memberikan tambahan atau memberikan pertanyaan? Ini kita sesi perkenalan aja udah hampir 9:30 ya. Emang ginilah perkenalan. Ayo silakan, ada tidak? Siapa lagi ya? Udah semua nih. Dea Amanda nih baru masuk nih. Ya silakan Dea. Nah ini Cynthia dulu lah. Udah open kamera. Silakan Cynthia Turnip. Ya, silakan. Kamu perkenalan diri dulu. Kita perkenalan diri dulu sih ini untuk awalan. Perkenalkan Kak, nama saya Cynthia Turnip, asal dari Sumatera Utara. Rencananya nanti mau masuk kuliah farmasi di Universitas Gadjah Mada. Wih, UGM ya? Kelas berapa? Kelas 12 IPA, Kak. 12 IPA. Oke, ada tidak yang mau bertanya kepada Cynthia? Ini Zafran tadi mana ya, Zafran? Tuh ada teman seperjuangan, walaupun beda angkatan. Farmasi tadi ya? Tadi juga ada siapa ya? Tadi yang mau masuk farmasi. Ini saya lupa. Baru berapa menit yang lalu. Ada juga tadi perasaannya mau masuk farmasi. Itu jadi Zafran, si Cynthia itu mau masuk UGM juga, farmasi. Tapi beda angkatan sama kamu. Mungkin bisa sharing-sharing bareng. Siapa tahu imbasnya bisa bikin kamu lebih semangat lagi kan? Iya. Bagi-bagi jawaban Kak. Bantuin gini aja. Kalian kan sama-sama mau masuk UGM, pelajarin soal-soal utul itu bareng. Boleh. Mau bikin pembahasan tersendiri di grup juga boleh kok. Pokoknya bahas aja se-efektif mungkin lah di grup itu. Ayo, kemudian siapa lagi nih? Ada tidak yang mau bertanya kepada Cynthia? Bang, ini dong, mumpung belum telat. Oke. Tadi kan aku belum nyebutin ini ya, belum nyebutin univ tujuan kemana. Iya, belum tuh. Tadi bahas lagi UGM, ya kebetulan aku maunya itu hukum UGM. Nah, mungkin bisa lah kita bikin satu grup, saya masukin juga. Gitu.
Oh iya, boleh juga tuh. Jadi si Adrian Sianturi tadi asal Jakarta ya? Mau masuk UGM Iya, Fakultas Bang. Hukum. Hukum ya kan? Iya. Wah, di hukum itu banyak yang mau siapa Di ya? hukum. Syaif kemarin ya orang Jakarta, tapi nggak ada di sini. Dia juga mau masuk hukum tuh. Dan juga di sini tadi ada namanya Ramadhani mau masuk apa ya? Lupa Universitas Indonesia juga, lupa jurusannya. Kalau tidak salah antara hukum atau sosum gitu juga lah. Dan siapa lagi ya? Rame sih yang mau masuk hukum kemarin, tapi nggak hafal saya siapa-siapa. Makanya itu intro itu memang penting sekali supaya saya kenal, yang lain teman-temannya kenal. Karena mana tahu lulus bareng ke sana, alhamdulillah. Jadi kita punya teman di sana Amin. kan. Ya, seperti itu sih. Ada lagi tidak yang mau bertanya nih? Adrian, temboknya bagus banget ini tembok rumahnya. Enggak, Bang, wallpaper itu. Lagi Oh, promo Shopee. Wih, mantap, berapa harga wallpaper di Shopee? Berapa ya? Itu tuh dapat 4 gulung cuman 50.000. Wih, murah ya? Patrol gitu. Murah itu. Perasaan Murah banget sampai kayaknya. 500.000 kalau mau bikin wallpaper sekamar itu. Emang kan ada yang udah jadi tuh, Bang. Itu Ah. aja beli. Nggak usah yang custom. Oh, Jadi gitu. itu propin gitu. Iya. Harus di effort sih. Bagus emang, dan harganya juga murah gitu kan. Oke lah, itu sekilas untuk wallpaper ya, intermezzo. Silakan yang lain, ada tidak yang mau bertanya? Siapa tadi ya? Lupa. Si Cindy tadi, apa siapa ya? Sedetik udah lupa. Oh ya, Cynthia, salah maaf. Cynthia, ada tidak yang mau menanya ke Cynthia? Ada tidak? Tidak ada? Oke, selanjutnya udah perkenalan semua. Mudah-mudahan perkenalan hari ini bisa menjadi ikatan silaturahmi untuk kita. Mungkin sedikit lagi ya, kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya apapun. Mumpung di sini ada senior-senior yang lumayan bagus juga untuk sharing-sharing kita. Silakan yang penasaran gimana teknik belajar, cara belajar, atau tips lolos SNMPTN. Kemarin kan belum pernah dengar nih gimana tipsnya, atau apapun silahkan yang mau bertanya seputar perkuliahan, dipersilahkan tips-tips apapun lah, mau utul, simak, atau yang mana soal-soal kedinasan atau apapun lah. Boleh silakan ditanyakan di sini. Kita bahas sama-sama. Ini, Bang, aku mau nanya. Oke, silakan Adrian. Kan semenjak selesai UTBK itu kan aku gagal tuh. Jadi sekitar udah berapa bulan gitu kan nge-push kan. Iya. Cuman semenjak bulan Agustus itu aku loyo gitu. Jadi mungkin aku minta masukan, ada nggak apa ya, kayak jam belajar atau jadwal belajar gitu yang mungkin bisa jadi referensi ke aku gitu. Mungkin karena bosan kan sistem belajarku yang ku aplikasikan sekarang, mungkin udah bosan. Jadi mungkin butuh referensi dari ya senior atau dari teman-teman lain boleh gitu. Oke. Siapa dulu nih? Bang Baharmi gimana, Bang? Iya, kebetulan saya juga punya banyak teman yang gap year ya, yang dia itu nggak lolos UTBK, kayak 2015 nggak lolos, kemudian coba di 2016 nggak lolos, coba ke 2017 nggak lolos, coba ke 2018, banyak lah teman-teman saya gitu. Dan yang mayoritas tipikal yang seperti kamu bilang tadi, semangatnya adalah di awal dan di akhir. Jadi begitu mereka dinyatakan tidak lolos UTBK, mereka semangat banget belajar. Setiap hari belajar gitu. Catat gitu. Tapi masuk ke bulan September itu udah loyo. Terus masuk ke bulan dekat-dekat UTBK itu masuk ke April baru semangat lagi. Tapi semangat laginya udah termasuk telat sih. Jadi kalau dari saya sih ambil gambaran dari teman-teman saya itu, kalau bisa diukur pakai persentase ya, dari yang gap year, anggap 100%, yang gap year yang nggak lolos UTBK itu 90%. Dan penyebabnya adalah karena mereka cuma semangat di awal, loyo, pas sudah dekat akhir, ngejarnya susah. Dan yang ada di penyesalan mereka adalah, setahun kemarin gue ngapain aja. Jadi kayak kebuang waktu 1 tahun kayak gitu tuh sayang banget. Jadi kalau saran gue sih itu jadi motivasi dari pengalaman teman-teman gue. Kemudian coba juga nonton, kalau iseng itu lagi bosan gitu, buat nambahin semangat itu,
cari di YouTube gitu, video-video motivasi-motivasi gitu buat bakar semangat lah, video-video kesuksesan gitu. Nanti kalau semangatnya udah timbul, coba untuk belajar lagi, sedikit nggak apa-apa, sehari belajar sebentar juga nggak apa-apa daripada nggak sama sekali gitu. Nanti kalau sudah merasa sudah bisa menyesuaikan diri, tambah lagi jam belajarnya. Sudah bisa menyesuaikan diri lagi, tambah lagi jam belajarnya. Tapi kalau misalkan mau ada waktu libur, boleh, silahkan ditempatkan, atau mungkin misalkan di hari Minggu atau di hari Sabtu gitu libur. Tapi di Senin sampai Jumatnya benar-benar jaga gitu. Kayak gua harus belajar Senin sampai Jumat, walaupun itu cuma sehari belajar 1 jam doang, daripada nggak sama sekali. Jadi tanamkan di pikiran kamu, jangan sampai waktu 1 tahun terbuang sia-sia. Sudah banyak banget soalnya kejadian seperti itu. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Yang lainnya siapa ini? Kalik doang berarti. Kalik, di itu dulu, jangan di silent. Duh, lupa tadi nggak ke ini sebenarnya, nggak dimati-matiin. Tadi nggak sengaja kepencet, lupa pula. Nah, jadi gini, pertama untuk nambah semangat nih, itu kan semangat itu diri sendiri yang merasakan, maupun orang lain yang memberikan semangat atau motivasi belum tentu bakal terjamin. Jadi intinya diri sendiri itu memberi stimulus kepada diri sendirinya. Misalnya kalau saya ya dulu emang tidak ada yang memberikan semangat siapapun. Jadi saya mencari cara gimana diri ini semangat. Misalnya dengan menempel kata-kata motivasi sebagus mungkin. Kalau kamu itu orangnya kreatif, bikin kayak dari yang memang benar-benar niat. Misalnya UGM hukum, saya kebalik ya, hukum UGM, tulis bagus-bagus di dinding tembok kamarmu itu. Jadi dibikin sebagus mungkin. Nah, mungkin dari tulisan-tulisan itu bisa membuat kita makin semangat. Dan kalau saya itu ngeprint soal, saya tulis di sana itu kata-kata motivasi di setiap soal. Bikin di depannya coretan-coretan, ya itu jelek sih, tapi menurut saya ya itulah tulisan saya kan. Tapi memang menurut saya tulisan-tulisan sendiri atau kreasi yang niat dari diri sendiri itulah yang memang benar-benar bikin semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, bareng teman belajar. Jadi belajar bareng teman itu memang penting sekali. Serius, ini contohnya ya. Ketika saya lesu, saya lihat diri saya itu agak gimana ya, agak rasanya itu mulai jenuh belajar. Cobalah untuk ke rumah teman. Kita yang datangin, jangan teman datangin kita. Ke rumah teman yang kira-kira dia juga sedang proses seperti kita. Ketika sama seperti iman ya, iman nih dalam kalau kita agama Islam, iman itu kan naik turun. Nah, ketika kita imannya turun, kita dekatin orang yang imannya tinggi. Jangan ketika iman turun, pergi ke temannya yang lagi emang turun. Akhirnya sesat, jatuh ke dalam jalan yang salah. Jadi seperti itu juga belajar. Ketika kita itu lagi loyo, pergi ke tempat teman yang lagi semangat belajar. Nular tuh semangatnya. Mereka pakai bahan bakarnya pertama, ketika kita bahan bakarnya minyak tanah, kebakar semangat kita sama pertama tadi. Enggak, pasti kebakar juga. Masa iya kita lihat teman kita yang mau tes TNI, Polri, dia semangat belajar dan dia hampir lolos, kira-kira seperti itu, udah hampir dipantukir misalnya kan, sedangkan kita masih santai-santai aja. Padahal kita cuma mau kuliah aja kan. Kuliah itu juga panjang sekali prosesnya. Ada lika-likunya itu nggak gampang. Jadi perjuangannya itu memang dari sekarang memang benar-benar luar biasa perjuangan untuk kuliah ini. Jadi belajarlah yang rajin sama teman. Kemudian sharing juga seperti ini, Zoom misalnya ada webinar-webinar dari universitas manapun, ikuti saja. Tryout itu diikuti. Kemudian sering-seringlah untuk nonton video motivasi di YouTube. Kalau dari saya, itu yang bagus hujan tanda tanya. Hujan tanda tanya itu sering di sana memberikan suatu kayak pemikiran-pemikiran yang bagus, cara belajar yang bagus, cara giat membaca, cara-cara yang lain lah. Hujan tanda tanya itu benar-benar channel yang membangun. Kemudian kalau saya dulu juga sering lihat Mata Najwa itu sih. Ada juga siapa ya? Satu lagi itu temannya Mata Najwa, saya lupa. Emang sering banget berikan motivasi. Nah, jadi seperti video-video itulah yang menurut saya juga bagus. Ya, yang lain-lainnya dibikin aja sih teknik belajarnya. Misalnya pakai 2 teknik. Kalau saya itu 2 teknik ini yang paling bagus. Pertama, Pomodoro teknik, yaitu teknik yang dilakukan belajarnya secara teratur. Misalnya
belajar 1 jam, ada jedanya misalnya 15 menit buat istirahat. Nanti belajar lagi 1 jam lagi, istirahatnya 15 menit. Nah, terus itu jeda lagi misalnya itu di pagi hari, siang hari, belajar lagi gitu. Kemudian malam hari. Atau ya variasikan aja sih diri sendiri, karena diri sendiri inilah yang tahu di mana letak titik semangatnya. Tapi kalau bisa konsisten, mau belajarnya sejam sehari, 20 menit sehari, atau ya kalau bisa sih minimal kalau untuk anak-anak yang memang niat untuk masuk ke kampus yang populer, itu 2 jam lah sehari. Karena kalau 1 jam itu, teman-teman yang lain itu sekarang ini udah lihat belajarnya luar biasa. Apalagi nih, ngomong-ngomong, anak-anak yang bimbel itu sekarang luar biasa itu. Mereka semangatnya itu dibakar habis-habisan sama anak-anak yang bimbel. Jadi saingan kita itu banyak sekali. Mereka belajarnya anak bimbel itu luar biasa. Di mana ya? Saya pernah dengar itu sampai malah malam itu mereka tetap belajar gitu. Ada sesi malam dan memang belajar lagi. Paginya belajar, sorenya belajar, malam pun tetap belajar. Jadi mereka tuh full di tempat les. Malah kadang-kadang saya pernah dengar juga tempat les itu menyediakan tempat tidur juga bahkan. Belajarnya itu bisa hampir berapa ya? 10 jam barangkali atau 12 jam barangkali. Jadi saingan-saingan kita itu belajarnya itu nggak main-main. Mereka belajarnya itu serius. Jadi seperti itulah kurang lebih untuk tambahan dari saya. Ya, seperti itulah ya kurang lebih. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dari saya atau mungkin agak kurang pas. Tapi memang seperti itu kalau menurut saya yang agak lumayan masuk ya. Apalagi kayak nempel kata-kata motivasi buatan diri sendiri sebagus mungkin tadi, bagus. Misalnya bikinlah kata-kata, kalau saya dulu nulis ini, kalau saya itu kegagalan ya, kegagalan itu saya tempel banyak-banyak. Misalnya orang yang gagal, saya kan SBM 2018. Anak-anak yang 2017 yang gagal-gagal itu, saya tempelin di dinding-dinding. Jadi saya tidak mau ini menjadi contoh, tapi inilah membuat kita, agar kita jangan gagal, ikutin itu kegagalan tadi. Kita harus berhasil. Jadi alhamdulillah, kalau kita memang giat belajar, serius, pasti lolos. Seperti itu. Oke, silakan ada lagi tidak yang mau bertanya? Atau Adrian gimana? Masih mau bertanya lagi tidak? Udah gitu aja, thank you. Thank you, Pak. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Kak, saya mau bertanya, Kak. Iya, silakan Zafran. Nah, kan katanya disuruh Profesor Karno ke rumah teman ya, Kak ya. Tapi kalau di sekolah saya tuh di angkatan di Sosum itu kebanyakan perempuan semua, Kak, cewek semua. Kalau yang cowok itu kebanyakan apa ya? Ya belajarnya tuh kurang lah, ya gitulah, Kak. Ya, paham. Gimana terus pertanyaannya? Kalau misalkan kira-kira apa masih harus ke rumah temannya cewek apa gimana? Kalau posisinya gitu, kan ini posisi Zafrani kan masih sekolah. Kalau si Adrian itu udah lulus. Bedanya itu sih. Nah, kalau si Adrian tadi kenapa saya bilang ke rumah teman? Karena dia nggak mungkin ngumpul di sekolah. Orang temannya udah bubar. Itu yang untuk Adrian. Kalau untuk kamu, jangan ke rumahnya. Belajar di sekolah lah. Ketika jam pelajaran udah berakhir, misalnya sekolah itu kalau zaman pandemi ini sampai jam 12 biasanya. Atau sekolah ini zaman pandemi kebalikannya, biasanya dari jam 1 sampai jam 3 atau jam 4. Otomatis kamu pagi kosong. Nah, di mana jam sekolah kamu kosong? Di antara rentang jam 7 pagi sampai jam 5 sore, di mana rentang kosongnya? Ajak teman kamu belajar bareng-bareng. Seru loh belajar bareng, serius. Ngomong-ngomong soal perempuan ya, kalau saya dulu, itu anak-anak yang perempuan, saya dulu kalau tidak salah 5 orang perempuan, sering main ke rumah saya. Mereka yang main ke rumah saya, karena mereka merasa itu dengan adanya saya, mereka itu belajarnya lebih giat. Nah, kalau saya kebalikannya, saya butuh mereka buat ngasih tahu saya soal hitung-hitungan. Mereka rata-rata anak IPA, ada sekitar 5 orang. Mereka sering main ke rumah saya buat belajar. Dan alhamdulillah dengan mereka ke rumah saya, mereka yang semakin semangatnya naik. Ya, jadi tidak masalah siapa yang ke rumah siapa. Tapi yang jelas kalau bisa, kalau memang masih di jam sekolah, di sekolah. Kalau saya dulu, tiap pulang sekolah itu memang udah ada yang nunggu teman-teman perempuan. Memang teman saya bisa katakan perempuan semua rata-rata. Yang cowok seperti kamu tadi, tidak ada yang mau belajar, misalnya malas, ya kita tinggalkan. Buat apa kita nunggu temannya malas tadi? Kita ikuti aja siapa yang mau belajar, ikuti aja siapa yang mau belajar ya ajar. Misalnya ikut ajak sama-sama, rangkul sama-sama. Nah enak kalau udah belajar sama-sama, barangkali ketemu jodoh di sana. Ya pokoknya ada aja lah jalan untuk sesuatu itu ya. Setidaknya memberi semangat kamu lah, bukan maksudnya pacaran sih. Jadi intinya
senang aja sih belajar sama-sama, itu asli enak banget. Itu udah kayak makan apa ya, klepon keluar itunya. Enak manis pokoknya. Dunia kita tuh nggak ada kerasa beban. Belajar itu enak, asik, seru, terus bisa bercanda-canda bareng, sharing-sharing bareng. Misalnya teman ini di IPA, ceritanya MTK peminatan itu maut. Kita cerita dong, ekonomi akuntansi itu kita ngitung uang sampai bermiliar-miliar, ternyata uangnya nggak ada, hoax itu kan. Sama aja kita tuh kayak ngayal. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita punya kisah sendiri. Anak IPS punya kisah, anak bahasa punya kisah, anak SMK punya kisah, anak IPA juga punya kisah, dan anak-anak jurusan keagamaan juga punya kisah sendiri-sendiri yang seru. Maka kalau ketika kita bertemu itu enak, kita enjoy. Apalagi teman kita sendiri yang memang dekat. Mana tahu nanti bisa sukses bareng. Kamu misalnya lulus di UGM, satunya lulus di kayak Negeri 5 Menara lah. Jadi seperti itu, nyebar kemana-mana, menaranya ada 5. Nah, jadi seperti itu kurang lebih, Zafran. Mungkin ada tambahan, Bang? Oh, siap, Pak. Terima kasih. Gak usah malu. Ya, gak usah malu. Santai aja. Dulu, tapi jangan dulu saya juga ada teman cewek yang dia itu pengen belajar sama saya gitu. Dan karena dia satu orang, nggak mau ke rumah, dia ngajakinnya ke kafe. Jadi kan bisa kita manfaatkan juga kan tempat-tempat umum kayak gitu yang kesannya ya udah nggak usah malu, kamu belajar di kafe juga bisa kan. Nanti kalau diliatin orang-orang belajar di kafe gitu, dalam hati ya balas aja, ya emang kenapa. Jadi nggak usah malu lah kalau misalkan belajar sama lawan jenis gitu. Jangan merasa kalau kita laki-laki berguru ke perempuan itu tuh kurang gimana gitu, jangan kayak gitu. Intinya demi mendapatkan ilmu, mau ke cewek mau ke cowok gitu, jabanin aja. Kalau memang ternyata si perempuan itu terbuka gitu, boleh ternyata kamu berkunjung ke rumahnya, nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau bisa jangan berdua doang sih. Si ceweknya mungkin ngajak temennya lagi gitu. Si ceweknya mungkin ngajak temennya lagi gitu. Jadi bertiga gitu. Atau berempat. Oke, silakan. Ya, itu tadi jawaban dari Bang Baharmi. Kira-kira gimana? Ada lagi tidak yang mau bertanya lagi? Apa aja lah, bebas. Mumpung kita di sini ada senior. Dan saya jelaskan lagi, Bang Baharmi ini juga seorang guru les. Mungkin kepo gimana tata belajar, cara belajar di tempat lesnya. Atau tanyalah apa aja, mumpung lagi ada. Karena senior ini sibuk. Lihatlah yang semester-semester 1, nggak ada yang ada di sini kan, anak-anak yang udah kuliah semester 1. Anak-anak yang udah angkatan 20 tuh murid-murid saya ada sekitar 50-an lebih kemarin yang udah lulus semester 3, nggak ada yang ikutan di sini. Yang ikutan lihat, saya semester tua. Padahal kalau mau banding adu nasib, sibuk siapa? Coba dipikirkan. Sibuk siapa coba antar semester 1, 2, 3, 4 sama lihat saya semester 7. Saya juga lagi ngajar, sibuk siapa? Dan aktivitas saya juga normal-normal aja. Tugas dikerjakan, apapun kegiatan-kegiatan saya aktif, organisasi juga saya jalan, kegiatan sosial saya jalan, kemudian kegiatan apapun lah. Aktivitas saya itu ya insya Allah diisi dengan waktu yang memang saya insya Allah ya, yang bermanfaat. Jadi seperti itulah. Jadi ini mumpung ada waktu dan senior-seniornya bisa hadir, dan barangkali saya tidak tahu juga besok-besok apa bisa ngadain lagi sesi seperti ini, diskusi-diskusi. Rencana saya untuk Zoom ini saya akan bikin seperti tiap pekan ya. Jadi pekan ini kan perkenalan. Pekan besok misalkan pertemuan besok kita adain Zoom lagi, tapi untuk bahas soal. Nah, jadi bahas soalnya sistemnya kita nanti saya atau yang pakai laptop share screen-nya nanti kita bahas. Misalnya ini gini. Tapi lebih bagus lagi lah nanti. Pokoknya lebih dirancang lagi lah. Nah, jadi seperti itu. Oke? Zafran mau nanya lagi tuh kali. Gimana? Zafran mau nanya lagi tuh. Oke, silakan Zafran. Ya, Kak, saya mau tanya. Cara biar misalkan ya kayak waktunya padat gitu ya, padat, tapi kalau biar enak, biar refresh gitu, Kak, biar lihat santai gitu gimana? Ini harusnya yang jawab Kak Lik nih, karena dia aktivitasnya banyak, tapi dia lagi pergi dulu, tunggu sebentar ya. Siap. Iya, bentar dulu ya, ini
baterai HP saya udah tinggal 1% ternyata. Ya. Silakan Bang, lanjutkan dulu Bang. Oke, pertanyaannya gimana biar terlihat santai? Agak susah sih kalau terlihat santai kayak gimana. Jadi 1%. Tapi udah mau mati sebenarnya hotspot. yang namanya waktu itu bisa kita atur ya. Kalau di salah satu bimbel itu tuh ada yang namanya skala prioritas. Gitu. Jadi kita skala prioritas itu terbagi jadi 4 gitu, kayak penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak gitu. Cuma saya lupa sih contoh-contohnya apa. Nah itu bisa kamu pilah-pilah gitu. Yang penting mendesak siapa, yang misalkan kurang mendesak siapa. Gitu. Jadi biar kamu bisa nentuin mana nih yang hari ini harus kamu prioritaskan dulu, atau mana nih yang pekan ini harus kamu prioritaskan dulu. Gitu. Terus kemudian misalkan ternyata kamu lagi sibuk banget, malam ternyata ada PR gitu. Sore istirahat gitu, atau mungkin ada tugas kelompok gitu, dan bingung mau belajar kapan. Coba deh belajar pas sebelum subuh atau sesudah subuh gitu. Walau waktunya sebentar, tapi jujur itu enak banget loh, tenang, nggak berisik, konsen gitu. Nggak ada yang ganggu. Kalau malam kan masih ada suara-suara sekitar gitu, suara motor atau apa gitu, tapi kalau subuh itu mantep banget. Coba deh sekali-sekali. Itu kalau dari saya. Kalau dari Kak Lik nih, jawaban yang tunggu-tunggu, karena kan Kak Lik sibuk banget nih, aktivitasnya banyak. Ini baterai saya ada sakaratul maut, udah mau meledak. Oh. Aku ini tadi nggak sempat nyimak pertanyaannya, karena sibuk nyari charger ini. Coba Zafran diulang sedikit lagi. Oh ya Kak, kan misalkan kan kayak ingin kayak Kak Holik nih, misalkan apa dah waktunya sebenarnya tuh sibuk padat gitu, udah kalau biar sibuk tapi terlihat biar kayak fresh santai gitu gimana Kak? Sibuk tapi kelihatan santai. Iya. Pertanyaan legend untuk senior-senior yang tak terpecahkan dan tidak ada yang bisa menjawab. Sebenarnya itu kembali lagi sih ke diri sendiri. Contohnya saya ya. Jujur aja, untuk manajemen waktu itu tergantung hobi dan juga tergantung juga dari diri sendiri itu memanajemen waktu itu seperti apa. Manajemen waktu itu penting. Udah diajarkan itu di IPS. Tapi kamu masih kelas 10 ya. Tapi di kelas 10 itu saya udah menemukan sih bagaimana manajemen waktu yang baik. Karena dengan manajemen waktu yang baik nanti bisa mengetahui bagaimana misalnya mengatur waktu yang baik dan menentukan waktu yang bagus dan tepat bagaimana. Contohnya, saya dulu semester 1 saya 3 hari kuliah. 3 hari kuliah, bayangin nih, 3 hari kuliah otomatis 4 hari libur. Di saat teman-teman yang lain itu 5 hari kuliah, ada yang 6 hari kuliah, saya cuma 3 hari kuliah. 1 hari kuliah full dari pagi sampai sore, itu sibuknya luar biasa. Kalau saya dulu emang dapat jatah kuliah yang seperti itu. Kemudian semester 2, 4 hari kuliah. Terus juga semester 3 itu udah mulai bisa mengambil mata kuliah sendiri. Nah, saya ambil di sana 24 SKS. Jadi 24 SKS, 24 SKS, dan 24 SKS terus secara beruntun, otomatis mata kuliah yang udah lama tadi udah habis semua. Maksudnya tuh mata kuliah yang lain itu udah mulai habis. Jadi udah tidak ada lagi mata kuliah yang ada lagi. Nah, jadi udah tinggal 1 seperti sekarang, saya tinggal PPL dan juga masih ada 1 mata kuliah lagi. Nah, kenapa kegiatan saya kelihatan santai-santai? Ya karena gimana ya, emang enak aja gitu ngobrol di grup, sharing sama teman-teman. Karena saya posisinya lagi ngajar itu enaknya luar biasa. Pertama, gini ya, pengalaman saya ya ketemu anak SMA. Pertama, anak SMA itu karakteristiknya 1, cari perhatian. Anak SMA itu butuh sekali perhatian. Kenapa demikian? Karena saya melihatnya begini, anak SMA itu rata-rata mereka mendapati guru senior atau guru-guru yang udah tua, ngajar, masuk, ngasih tugas, keluar. Udah, gitu-gitu aja, monoton. Jadi kegiatannya beban di kepala si anak tadi. Anak cuma tugas, nggak ada yang berubah, ceramah. Ceramah itu metode yang hanya guru sejarah pakai, boleh. Kalau guru lain, kalau bisa janganlah pakai ceramah terus, bosan. Nah, tapi di sini
Malah jurusan sejarah, jurusan saya itu menerapkan metode-metode dalam belajar itu bervariasi. Misalnya, variasinya ada belajar melalui diskusi, ada yang bertamu dan berkunjung. Kemudian ada juga sosiodrama, acting. Gimana sih jadi raja, bunuh temannya gimana, nusuk temannya, mengkhianati temannya. Nah, seperti itulah keseruan menjadi guru. Variasi-variasi dalam teknik belajar itu seru. Jadi, pertama, karena emang hobi, maka manajemen waktu itu penting. Manajemen waktunya, ya lahirkan di diri sendiri tadi. Bagaimana sih manajemen waktu yang baik, bagaimana manajemen waktu yang benar, dan lakukanlah sebaik mungkin, seefektif mungkin, mana yang memang penting, sangat penting, tidak penting. Nah, yang tidak penting ini asingkanlah. Kayak misalnya aplikasi-aplikasi ya. Aplikasi misalnya, mungkin sekarang banyak yang install TikTok. TikTok itu kalau bisa, usahakan manfaatkanlah dengan baik. Bukannya saya melarang. Pakailah TikTok itu misalnya menonton video-video yang memang bermanfaat. Misalnya cara membuat PPT, atau cara memakai Word, cara memakai Excel, dan banyak hal lah yang lainnya yang bermanfaat. Tapi untuk yang joget-joget, yang tidak benar-benar tidak bermanfaat, joget-joget itu ya. Pertama, yang dari perempuan mengumbar dosa, yang laki-laki menontonnya menambah dosa. Lebih baik belajar di sana di TikTok. TikTok itu bermanfaat, banyak manfaatnya. Maka ambillah yang manfaatnya. Sama YouTube juga. YouTube itu banyak video-video yang bagus. Maka janganlah nonton video-video artis yang tidak ada manfaatnya, umbar kekayaan, prank teman, ngasih sampah, atau apapun yang tidak bermanfaat, hilangkan. Sama seperti itulah. Skala prioritas tadi, ambil yang memang penting, buang yang tidak penting. Sama juga di aplikasi foto-foto di HP, foto-foto yang tidak penting hapus. Biasanya perempuan nih, untuk foto itu butuh bejibun file baru diambilnya satu. Nah, jadi bagus-baguslah dalam memfilter foto, atau memfilter mana aplikasi yang bagus dipakai, mana video yang memang bagus dipakai, mana teman yang bisa dijadikan teman, atau jangan temani teman yang makan teman. Banyak kasusnya itu. Jadi seperti itulah mungkin dari saya. Silakan yang lain, mungkin ada lagi tidak yang mau bertanya. Ini Bang, si Tasya ini penasaran mau nanya. Katanya tips nyusun skripsi dong Bang. Kadang nggak biasa bagi waktu, sok sibuk rebahan. Gimana nih Bang? Ini pertanyaannya sebenarnya serius, tapi dibawa bercanda aja. Oh, ini dia pesan pribadi ternyata, cuma ke saya. Nah, berarti pertanyaannya ke Kak Lik nih. Sebenarnya enggak juga lah, yang udah skripsian ini siapa? Jadi ginilah kurang lebih ya, untuk skripsi, saya sebenarnya juga belum melalui skripsi bagaimana, tapi udah ini lagi nyusun-nyusun proposal. Memang pada dasarnya itu kembali lagi sih ke peminatan. Kalau ketika diri kita lagi ambis, maka ketika kita itu lagi ambis, hajarlah itu ambisi kita itu benar-benar tinggi, tensinya ditinggikan betul. Tensi belajarnya ditinggikan, terus frekuensi dalam bertemannya tadi dinaikkan, hubungan kita ke para guru, dosen, kalau kuliah dosen kan, ke dosennya semakin ditingkatkan, maka ya akan teratur gitu untuk susunan skripsi. Skripsi ini kendalanya sebenarnya bukan dari si mahasiswa, jarang sebenarnya dari mahasiswa, jarang, tapi ada. Biasanya kendala utama skripsi ini di dosen pembimbing. Banyak si mahasiswa ini udah semangat mau belajar, mau bimbingan, tapi pembimbingnya yang tidak ada. Jadi kembali lagi, hukum relasi itu penting. Dimanapun itu kita berada, relasi itu adalah hal yang paling utama. Seperti itu. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Udah jam 10 ngomong-ngomong. Makanya tadi ya, kenapa saya bilang mau foto di awal, kalau di akhir lihatlah ini, udah mulai nurun, akhirnya nol, nanti saya sendirian ngomong. Ada tidak yang mau bertanya lagi nih? Mumpung seru. Tanya kayak seputar kedinasan atau apa. Mumpung ada si kalian nih, mau nanya kedinasan juga boleh. Tadi masih berkaitan dengan tadi, pertanyaan si Zafran ya. Gimana cara kita sibuk tapi terlihat santai? Saya bingung juga sih. Kenapa Anda bertanya seperti itu? Saya gap year seperti ini selalu ingin terlihat sibuk supaya tidak dianggap pengangguran.
Kenapa Anda menanyakan hal seperti itu? Kalau kelihatan sibuk Heran nanti dikira sok sibuk. Serba salah. Iya sih, tapi intinya ya kamu rebahan mulu, nganggur kamu. Gitu. Gimana gitu kan? Ya sudahlah, udah jam 10 juga. Ya, jadi intinya itu memang pembawaan kita aja sih. Kalau kita memang pembawaannya suka santai, suka memang di hadapan orang itu kita ceria, di balik layar kita nangis. Ya, seperti itu emang. Jadi kembali lagi kalau untuk biar kita itu sibuk tapi kelihatan santai, kurang lebih ya kayak saya aja sih. Saya sibuk tapi beginilah. Lihat juga Bang Baharmi ini ya. Dia ini udah lagi kerja. Kok bisa Zoom ikutan kita yang nggak penting? Terus sering juga muncul di grup jawab-jawab pertanyaan. Buat apa gitu kan? Waduh, udah habis. TPS itu kalau UTBK, TPS isinya ada kayak kemampuan numerik, kemampuan membaca, kemampuan bahasa. Terus yang TKA-nya itu kalau IPA ada fisika, kimia, biologi, matematik. Kalau IPS ada sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi. Sedangkan itu sudah mutlak gitu, TPS dan TKA. Kalau UTBK atau SBMPTN. Tapi kalau kedinasan itu bisa beda-beda tergantung jenis kedinasannya. Kayak STIS itu yang pasti ada matematik. Kemudian kalau misalkan di STMKG itu adanya fisika. Gitu. Terus misalkan di STIN itu adanya matematika. Gitu. Jadi beda-beda. Cuma kalau untuk kedinasan itu mereka juga sebenarnya tipe soalnya ada dua. Ada TKA dan juga satu lagi ada TKD. Nah, kalau TKA ini yang beda-beda yang tergantung dari kedinasannya apa. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang matematika, ada yang fisika doang, ada yang matematika plus bahasa Inggris, ada yang matematika doang. Sedangkan kalau untuk yang TKD, ini pukul rata semua kedinasan. Isinya ada tes kepribadian, kemudian ada juga tes intelijensi umum, dan satu lagi ada tes wawasan kebangsaan. Jadi UTBK dan kedinasan beda. Soalnya kayak gitu. Jadi kalau UTBK beda, UTBK sama kedinasan soalnya beda. Dan setiap kedinasan TKA-nya juga bisa sama, bisa beda-beda. Ngomong saya agak beribet. Mungkin Kak Yeni mau menambahkan. Kak Yeni pasti lebih paham lah. Kak Yeni ini ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Silahkan waktunya Kak Yeni, dipersilahkan. Sebenarnya penjelasan dari Kak Baharmi udah cukup jelas sih. Mau belibet-libet tadi. Udah malam soalnya. Iya, jadi kalau kedinasan itu umumnya itu harus pastinya ada tes untuk CPNS-nya yaitu SKD. Seperti yang dibilang Kak Baharmi tadi ada 3 yaitu TWK, kebangsaan, terus TIU dan TKP kepribadian. Itu wajib di setiap kedinasan tesnya. Sedangkan kalau untuk TKA-nya itu yaitu seperti Kak Baharmi tadi bilang, setiap kedinasan mungkin berbeda-beda. Seperti di STIS itu matematika, terus kalau STAN kemarin beberapa tahun yang lalu itu ada TBI dan TPA. Tapi tahun kemarin itu TPA dan TBI-nya itu diganti jadi ambil skor UTBK kalau nggak salah ya. Itu minimalnya 600 poin UTBK-nya. Gitu. Dan untuk SNPTN yang seperti Kak Baharmi bilang tadi itu jalurnya rapot. Tentunya kalau mau lulus di situ ya harus persiapan dari kelas 10. Tapi jangan terlalu ngambil berharap di SN-nya itu. Jadi harus belajar juga di kedinasan kalau mau ngambil kedinasan atau juga mau ngambil SBMPTN. Jadi jangan terlalu berharap di SN gitu. Sakit SNMPTN itu sakit. Banget gitu. Saya dulu 5 besar loh, se-Saintek di sekolah saya 5 besar dengan nilai tertinggi gitu. Tapi saya nggak lolos SNMPTN, sedih. Cuma untungnya saya sudah siapin untuk SBMPTN dari jauh-jauh hari. Jadi pas SBMPTN udah nggak kaget gitu, udah terbiasa sama soal-soalnya. Kalik tadi mau ngomong nih tapi di silent tadi ya. Enggak, tadi cuma ngasih upload saja buat
Kak Yeni, bagus banget cara penjelasannya. Dan memang udah diakui nih senior yang gap year nih nggak kaleng-kaleng emang belajarnya. Emang udah luar biasa. Berarti di balik layar selama ini nggak aktif di grup tuh pasti belajarnya porsinya dinambah ya. Karena memang mau masuk STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu luar biasa itu perjuangannya, nggak gampang. Tapi kalau lolos, kita bangga juga lihat teman-teman kita bisa lolos. Saya doakan kamu bisa lulus di manapun kamu inginkan. Utamanya sih kedinasan tadi memang benar-benar bagus. Dan saya lihat emang anak-anak yang masuk ke STIS itu aliennya benar-benar kelihatan ya. Saya kemarin ada senior baru ketemu juga seorang narasumber hidroponik, kemudian anak SMIT. Ceritanya dia alumni STIS, baru aja wisuda kemarin. Ternyata ditelusuri biodatanya dia ramah banget. Anak STIS itu ramah banget. Dia sharing, dia bagikan cerita gimana susahnya kuliah di STIS. Wah, itu kalau saya lihat teman-teman saya yang KKN kemarin banyak yang malas. Bukan gimana ya, gini, harusnya anak 2018 itu bentar lagi lulus. Sedangkan teman-teman saya ada yang 50 SKS dia ngulang. Bayangin 50 SKS, kapan mau ngejarnya? Bisa 2 semester. Ada yang lebih parah lagi, 70 SKS. Gimana tuh kuliahnya? Nah, bisa jadi 7 tahun kuliah di universitas biasa. Nggak jadi batu, gimana ya? Nggak jadi cambukan gitu untuk dirinya, harus semangat seperti seseorang tadi. Padahal dia jadi narasumber kami. Sebenarnya seperti itu. Jadi intinya nggak nyambung juga dari pertanyaan sih, tapi cuma cerita aja. Oke. Jadi seperti itu. Gimana nih? Ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing cerita atau apapun boleh. Mumpung masih Zoom-nya benar-benar unlimited ngomong-ngomong. Makasih ya Mas Julian Rizky. Kalau nggak ada Mas Julian nggak bisa kita Zoom ini sampai berjam-jam ini. Kalau bayar siap. mahal juga nih Zoom unlimited premium ini mahal ya. Jadi saya nggak mampu. Saya juga nggak kerja. Mungkin dibatasin aja kali maksimalnya kita sampai 10:30 ya. Soalnya udah terlalu malam juga. Ya ini sepertinya udah mau diakhiri emang. 22:15 karena tadi ada yang nanya juga. Oke, jadi mungkin itu saja dari saya. Oke, ini terakhir ya untuk foto. Terakhir ayo foto. Ayo 2 orang Mas Julian sama Cindy. Khusus ini member eksklusif yang masih bertahan dari awal hingga akhir. Ayo Cindy dan Mas Julian. Banyak perjuangan. Ini yang ambisinya luar biasa nih. Ayo Cindy. Besok pagi langsung loyo ini. Iya, besok pagi langsung loyo. Ada niat kerja ini. Ayo Cindy. Ayo nih, foto 1. Ayo mau gaya gimana? Gaya biasa dulu ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Aduh, si Alvin nih apa tadi? Fotonya agak ngeblank. Ulang lagi. Ayo. 1, 2, 3. Oke, mau ganti gaya? Ultraman gini misalnya, atau gimana? Mau gini semua. Tapi gimana saya gini sambil main chat ya? Gimana caranya? Nggak bisa. Ya udah, sekali lagi deh, gaya bebas. Silakan yang mau gaya bebas silakan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, itu saja untuk Zoom kita hari ini. Mohon maaf ya dari saya sebesar-besarnya, karena setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan, dan pastinya kalau kesalahan itu seharusnya dimaafkan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, kepada Allah saya mohon ampun. Apabila dari saya, senior-senior lain, dan teman-teman atau siapapun yang ada di Zoom ini tidak berkenan di hatinya, mohon dimaafkan. Semoga silaturahmi kita ini semakin mempererat kita, hubungan persaudaraan kita. Jadi walaupun kita ini tidak saling mengenal dari dekat, tapi kita bisa saling mengetahui wajah kita. Seperti itulah, karena baterai saya mau habis jangkrik. Jangan lupa hal-hal baiknya diaplikasikan ya. Jadi jangan sampai kita selesai Zoom udah selesai gitu. Jadi hal-hal positifnya diaplikasikan kalau bisa ke kehidupan. Diambil sisi baik. Ditutup kali. Aku udah musnah ya.
Alik, jangan ditunjukin kamarnya berantakan.